wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala di kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa ta'ala ayam ya ayyuhan taqul ladzi rabbakum ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala ta'ala ayam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, yakni dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangannya serta mengimplementasikan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai kita tertidur kembali melalui sunnah-sunnah beliau. Nah, kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah.
Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta padaku, dan siapa cinta kepadaku akan bersamaku di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala salat Jumat secara berjamaah. Karena banyak di antara kita yang pengen juga, yang mau juga sholat berjamaah seperti ini, tetapi mungkin terhalang oleh kesibukan duniawi, atau mungkin terhalang dengan kesehatan yang kurang baik, atau halangan-halangan lainnya, atau bahkan tidak ada halangan namun tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah sholat Jumat ini. Namun kita perlu mensyukurinya, karena kita tidak diberikan halangan, kemudian kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat berjamaah Jumat di masjid. Setiap langkah kaki kita ini ke masjid dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama digugurkan dosa-dosa kita, langkah kedua diangkat derajat kita, begitu seterusnya sampai tiba di masjid. Sangat banyak pahala yang kita raih dengan berjamaah, apalagi sholat Jumat berjamaah di masjid. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepatnya tanggal 15 September 2023, bertepatan dengan tanggal 30 ulangi tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah. Artinya 2 hari lagi kita akan menyeberang bulan, yakni ke bulan Rabiul Awal, atau biasa dikenal dengan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena bulan itu, Rabiul Awal itu, 2 hari ke depan kita, Nabi kita baginda Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi, yakni tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Hari itulah dilahirkan orang yang semua yang mulianya manusia, menjadi pemimpin seluruh alam, pemimpin dua alam, pemimpin di dunia dan kelak memimpin di akhirat nanti. Itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, yang sekitar 1498 tahun yang lalu beliau dilahirkan. Karena hari ini sudah 1445 Hijriah, sementara awal penanggalan tahun Hijriah itu 13 tahun setelah kelahiran. Jadi 13 tahun setelah kelahiran, kemudian baginda Nabi dianggap menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur ke-40 tahun. 40 ditambah 13 berarti 53, ditambah 1445 Hijriah saat ini berarti 1998 tahun yang lalu telah lahir baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian dari kita, walaupun berbeda pendapat, telah merayakan setiap tahunnya yang namanya hari kelahiran Nabi dengan maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap 12 Rabiul Awal atau bulan maulid tersebut, bahkan setelah lewat pun sekarang masih dirayakan. Hadirin sebenarnya membaca Allah Subhanahu, dasarnya adalah orang melaksanakan maulid ini surat Yunus ayat 58 yang berbunyi alhamdulillah wa rahmatihi wa bizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kul, katakanlah ya Muhammad, bifadlillahi, dengan rahmat Allah, ulangi, dengan kasih anugerah Allah Subhanahu wa taala, atau fadil Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa birahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala,
tafrahu, maka hendaklah kamu bergembira dengan itu. Hendaklah kamu bergembira dengan itu, yakni tadi dengan anugerah Allah SWT dan rahmat Allah SWT. Hendaklah kamu bergembira. Wa khairul mimma yajma'un, karena itu lebih baik daripada apa yang telah engkau kumpulkan. Syekh Muhammad As-Suhaimi dalam tafsir Al-Wajiz mengatakan bahwa anugerah yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala adalah diturunkannya Al-Qur'an di muka bumi. Anugerah yang tertinggi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diturunkannya Al-Qur'an. Sementara rahmat Allah Subhanahu yang tertinggi adalah dilahirkannya utusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah yang tertinggi adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rahmat yang tertinggi di muka bumi. Bisa dikatakan dulu, dan hendaklah kamu bergembira dengan hadirnya dia, yakni Al-Quran, dan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dasar dari ulama-ulama terdahulu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikuatkan dengan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku turunkan wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa bi rahmatihi, diturunkannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dasar dalil yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Setiap hari Senin dan Kamis baginda Nabi SAW berpuasa. Maka kata Rasulullah, pada hari Senin itu adalah hari dilaporkannya amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, disetor amalannya. Kemudian hari yang kedua adalah hari Kamis. Aku mau pada hari itu, pada saat disetorkannya amalan manusia, aku mau dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang kedua ditanya, kenapa kamu berpuasa pada hari Senin? Itu wajib sila ilayya, bahwa hari itu, hari Senin adalah hari kelahiran. Tidak ada perbedaan ulama tentang hari Senin adalah hari kelahiran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hari diturunkannya Al-Quran. Maka dengan dalil ini orang-orang umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disunahkan untuk berbuat amal soleh pada hari kelahirannya. Apakah dia dengan puasa, apakah dia dengan sholat, apakah dia dengan bersedekah makanan. Ini alim ulama mengatakan seperti itu. Jadi dengan dalil ini bahwa baginda Nabi SAW memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa, maka kita disunahkan untuk berbuat amal soleh. Apa saja yang dilaksanakan, yang penting berbuat amal soleh sesuai dengan peradaban di daerah kita masing-masing. Sesuai dengan peradaban di daerah kita masing-masing. Karena di dalam Maulid ini terdapat hikmah yang sangat luar biasa yang kita peroleh dengan adanya Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dengan adanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita akan meningkatkan salawat kita dan puasa dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa bersalawat, meningkatkan salawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang bersalawat kepada aku kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Bahwa sesungguhnya para malaikat, aku, Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi, dan sampaikan hai kalian manusia, sampaikan hai orang-orang yang beriman,
sampaikan salawat penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali. Tentu berbeda salawat kita dengan salawat baginda Nabi, salawat Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmatnya, memberikan rahmatnya kepada nabinya. Sedangkan kita, bagi kita umatnya ini bersalawat kepada baginda Nabi adalah untuk memohonkan ampunan dan rahmat kepada baginda Rasulullah SAW. Loh, bukannya Nabi itu adalah orang yang maksum, orang yang sudah terbebas dari dosa. Nah, ini sudah dijelaskan tadi bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi salawati. Siapa yang bersalawat kepadaku akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali. Mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya bukan tujuannya untuk para nabi, tetapi tujuannya untuk kita yang bersalawat. Kemudian yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya yang kedua adalah untuk mendapatkan bergembira, untuk bergembira, menumbuhkan rasa kegembiraan. Karena dalam sebuah hadis dikatakan orang yang terlahir adalah kakek baginda Nabi SAW, namanya Abu Lahab. Sudah dijelaskan dalam surah Al-Lahab, dia adalah orang penghuni neraka namanya Abu Lahab, tapi dia paman Nabi. Kakak kandung dari bapaknya. Ketika Nabi lahir, dia bersenang-senang sekali. Ketika kemenangannya lahir, senang sekali. Bentuk kesenangannya ini, dia nampakkan kesenangannya ini dengan membebaskan hamba sahayanya. Namanya Suhaibah al-Aslamiyah. Hamba sahayanya dibebaskan. Karena saat itu melaporkan bahwa keponakanmu sudah lahir. Muhammad itu sudah lahir. Maka mendengar kabar keponakan yang lahir ini, maka dia bergembira dan mengatakan, engkau telah kubebaskan wahai Suhaibah. Karena kegembiraannya ini, maka Abu Lahab ini setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa di neraka kelak. Mendapatkan keringanan siksa di neraka kelak. Ini adalah orang kafir yang menentang Nabi SAW, bahkan bergembira. Bagaimana dengan kita yang umatnya baginda Nabi SAW? Tentu kita akan mendapatkan syafaat yang lebih tinggi, faedah yang lebih tinggi karena bergembira dengan kelahiran baginda Nabi SAW. Kemudian dari masalah sebarang hikmah yang ketiga adalah meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Tadi bergembira, kemudian kita meningkatkan kecintaan, karena tentu kecintaan kita ini tentu kita harus cinta kepada Nabi, kepada siapa, dengan keluarga kita, istri dan anak kita, kepada harta kita, pangkat dan jabatan. Lebih tinggi cinta kita kepada baginda Nabi SAW yang akan memberikan syafaat kita kelak di akhirat. Yang keempat, ikhtiar kita dalam mencari suri teladan. Karena baginda Nabi SAW adalah suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada para diri yang Nabi SAW adalah suri teladan yang baik bagimu. Semua ada contohnya. Nabi yang terdahulu tidak mampu menyamai baginda Nabi. Sebagai seorang yang kepala rumah tangga, dia adalah kepala rumah tangga yang sukses. Sebagai seorang panglima perang, dia adalah panglima perang yang sukses. Sebagai seorang presiden pemimpin, dia adalah khalifah yang terbaik, nabi yang terbaik. Semuanya nabi terdahulu tidak mampu mencapai. Seperti Nabi Isa tidak mampu menjadi contoh sebagai seorang bapak karena tidak kawin, tidak menikah. Tetapi kita Nabi SAW semuanya anak berubah kepada beliau. Menjadi orang kepala rumah tangga yang hebat. Ini yang perlu kita teladani. Kemudian yang terakhir adalah mengingatkan kembali tentang buah peninggalan baginda Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, "Taraktu biha antara lima sama satu lima. Kita mengimani wa sunnati Rasul."
dua perkara yang apabila kamu berpegang terhadap dua perkara itu, maka kalian tidak akan tersesat. Taraktubikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah dan sunnatul rasul. Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Kalau kita berpegang teguh terhadap dua perkara itu, kitabullah Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah SAW, niscaya kita akan mendapatkan keselamatan yang di dunia yang sementara dan keselamatan di akhirat yang selama-lamanya. Keselamatan di akhirat yang selama-lamanya. Karena perkara kehidupan dunia ini sebentar saja. Hari ini yang umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun, tinggal menghitung hari. Anda kita tinggalkan semua yang ada di dunia. Rumah kita, istri kita, anak kita, harta benda kita, jabatan kita, pangkat kita, semua akan ditinggalkan. Semua akan meninggalkan kita. Kalau bukan kita yang tinggalkan dia yang akan meninggalkan kita. Sama saja. Maka kita harus berintrospeksi diri kita mulai hari ini. Bahwa apa yang ada di dunia ini sementara saja. Yang kita harus mulai ini adalah akhirat. Yang kita harus dahulukan ini akhirat. Jadi akhirat itu, agama itu dijunjung, bukan dijunjung. Dunia ini baru dijunjung. Jadi kalau kita lihat antara dunia dan akhirat, dunia dan agama, maka dunia ini dilepaskan, agama ini tetap dijunjung tinggi. Jangan dibalik-balik. Ketemu antara dunia dan akhirat, dunia dan agama, kepentingan dunia dan agama, maka agamanya dikesampingkan, dunianya didahulukan, ditinggalkan agama. Sholatnya ditinggalkan demi pekerjaannya dikubur. Sholatnya ditinggalkan, agamanya ditinggalkan demi pekerjaannya di rumah, pekerjaannya di kantor. Ini sangat bertolak dengan sunnah baginda Rasulullah SAW yang dicontohkan kepada kita. Mungkin ini saya yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali pada Al-Quran al-Azim wa ta'ala minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana wa la tahmilna anta lana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana usikul wa syaridan haflan min rahmatika innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.